Hai, apa kabar? Ya, jadi video hari ini saya tuh mau bahas mengenai monitor saya yang ada di belakang. Ini adalah BenQ Mobius EX3210R yang udah saya pakai sekitar 3 bulan ke belakang. Jadi mungkin ini bukan video review yang sangat lengkap akan bahas masalah teknis gitu ya, bukan. Karena saya udah pernah bahas monitor ini secara lengkap, reviewnya itu nanti kalau kalian pengen nonton, linknya ada di kolom deskripsi, tapi nontonnya nanti ya setelah video ini selesai. Di sini saya juga mau ceritakan aja kira-kira keuntungan apa, benefit apa yang kalian dapetin ketika kalian pakai monitor curve seperti ini, dan juga kira-kira penyesuaian apa yang kalian butuhkan ketika kalian akan menggunakan monitor curve seperti BenQ Mobius EX3210R ini. Oke, secara singkat untuk spesifikasi teknis dari monitor ini, dia menggunakan ukuran 32 inch, layarnya panelnya itu VA, terus juga punya refresh rate 165 Hz, terus dia punya tingkat kecerahan sampai dengan 400 nit, kontras rasionya 3000:1, dan juga dia 90% DCI-P3 untuk tingkat akurasi warnanya. Untuk build quality-nya bisa dibilang monitor ini tuh berasa premium. Kaki monitornya solid dan juga kokoh banget, karena kakinya ini terbuat dari bahan metal supaya kuat nahan monitornya yang berat banget. Beratnya ini hampir mendekati 10 kg. Kalau kakinya pakai bahan plastik, ya udah pasti nggak akan kuat nahan si monitornya. Oh ya, karena bobot monitornya ini yang lumayan berat, kaki si monitornya ini mau nggak mau harus punya ukuran yang besar dan juga lebar. Which is ini jadi bakal makan tempat ya kalau ditaruh di atas meja gitu. Apalagi kalau meja kerjanya nggak lebar-lebar amat. Untuk kaki monitornya ini udah mantep, bisa naik turun sampai sekitar 10 cm gitu, bisa tilt dan juga bisa swivel. Nah, berhubung meja kerja saya lebarnya cuma 60 cm, jadi saya yang nggak pakai si kaki monitornya itu. Jadi kalian bisa lihat di belakang, saya menggantung si monitor ini menggunakan monitor arm, dan juga ditempelin di face mount di belakangnya. Dan kalau kalian mau pakai monitor arm seperti ini, make sure untuk Mobius EX3210R ini kalian harus punya monitor arm yang benar-benar kuat untuk bisa nahan 10 kg. Jadi kalian harus cari si monitor arm yang punya spesifikasi tersebut, karena ini nggak bisa pakai monitor arm yang biasa. BenQ Mobius EX3210R ini adalah monitor terbesar yang pernah saya pakai. Sebelumnya monitor saya banter-banter ukurannya 24 inch doang. Dan setelah pakai monitor sebesar ini, rasanya tuh ternyata asik banget. Karena ya kontennya itu bisa ditampilin lebih banyak di monitornya. Jadi kalau buat multitasking tuh berasa enak ya. Misalnya buka Word dengan setengah layar itu udah cukup. Nggak perlu di zoom lagi karena hurufnya udah kelihatan cukup besar. Dan setengah layarnya lagi ya misalnya saya sambil ngetik skrip gitu, bisa saya pakai sebelahnya itu buat nonton YouTube atau ya apapun lah yang saya butuhkan. Kalau dipakai buat produktivitas, nah mungkin ini butuh beberapa adjustment. Pertama, dari segi akurasi warnanya untuk sebuah layar dengan panel VA, kan ini diklaim BenQ ada di 90% DCI-P3, tapi setelah saya coba kalibrasi monitornya dengan jasa kalibrasi, untuk DCI-P3-nya ada di 81%-an gitu. Dan untuk sRGB-nya sih mendekati 100%, yang sebenarnya ini tuh nggak jelek-jelek amat. Karena sebenarnya emang jualan utama monitor ini adalah bukan buat produktivitas, tapi buat main game. Tapi ya intinya saya tetap pakai monitor ini buat dipakai kerja, buat editing video dengan butuh beberapa penyesuaian. Misalnya, di preset sRGB bawaan yang ada di monitor ini, warnanya tuh agak sedikit lebih merah gitu ya dibandingkan dengan aslinya. Jadi ya saya perlu sedikit menyesuaikan aja supaya pas ngewarnain di Premiere Pro-nya itu bisa dapat warna yang lebih pas. Sama satu lagi ketika menggunakan monitor curve seperti ini dipakai buat editing, misalnya saya dapetin footage yang saya nge-shootnya itu kurang lurus, nah ketika mau ngelurusin di Premiere Pro itu agak butuh sedikit penyesuaian ya, karena kan basicnya layarnya tuh ngelengkung. Untuk mendapatkan titik yang benar-benar lurus ya, horizontalnya lurus, vertikalnya juga lurus, itu ya tricky lah, agak sedikit butuh penyesuaian, karena kan garis lurusnya tuh kalau lihat di monitor ini tuh nggak benar-benar lurus, karena dia agak ada lengkungannya gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu itu ya udah terbiasa aja, nggak ada masalah. Dan kalau untuk gaming, ini sih memang monitor yang paling mantep ya. Apalagi dengan resolusi yang tinggi, refresh rate-nya juga udah tinggi, 165 Hz. Tapi untuk bisa dapetin refresh rate segini, kalian harus pakai kabel DisplayPort. Karena kalau pakai HDMI doang itu mentok di 144 Hz aja. Kalau pakai main game kayak spesifik ya, misalnya main game balapan. Di sini saya coba main game Forza Horizon 5, di monitor ini tuh asik banget, serius. Karena ya basicnya monitor ini tuh layarnya kan lengkung. Pas dipakai buat balapan, monitornya tuh enak banget. Pas misalnya kita pakai buat cockpit view, lihat kanan kiri tuh berasa jadi asik.
Untuk game lain kayak game-game AAA gitu masih oke ya dimainin di monitor ini, terlebih lagi dia punya fitur HDRI. Jadi kondisi-kondisi skenario yang lebih gelap itu lebih mudah terlihat. Cuman kalau kalian gamer yang lebih senang main game-game FPS, saya agak sedikit kurang merekomendasikan monitor ini buat dipakai main game FPS. Karena pas saya coba main CSGO di monitor ini, entah kenapa pas baru dipakai main sebentar itu udah kerasa cukup bikin pusing. Nah, dan tentunya karena monitor ini tuh udah ada 2 speaker ditambah 1 subwoofer, jadi nggak perlu lagi ekstra untuk beli speaker. Buat main game, buat nonton, ataupun kerja, speakernya ini udah sangat mumpuni. Dan ya, so far ini tuh kualitas speaker yang terbaik yang pernah saya coba dari sebuah monitor. Ditambah lagi monitor ini tuh punya sensor cahaya gitu ya, layaknya kayak smartphone lah ya. Yang dikasih nama sama BenQ ini adalah BI+. Jadi ini tuh bakal kepake banget buat kita pakai di kondisi apapun. Cahayanya tuh mau terang, mau redup, itu nggak masalah. Karena dia bakal langsung adjust dengan sendirinya, menyesuaikan cahaya yang ada di sekitar kita. Ini tuh fitur yang sangat jarang ditemui di monitor lain. Dan yes, itu dia tadi cerita pengalaman saya sekitar 3 bulanan menggunakan monitor ini. Overall, saya tuh sangat puas menggunakan monitor ini, terutama untuk kualitasnya dipakai buat main game dan juga speakernya ini dipakai buat nonton itu sangat enak. Untuk dipakai kerja memang ada sedikit butuh penyesuaian, tapi menurut saya nggak masalah karena saya udah menemukan titik pasnya di mana ketika saya menggunakan monitor ini buat dipakai editing video. Dan iya, segini dulu aja untuk pembahasan saya 3 bulan menggunakan monitor BenQ X3210R ini. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut dari monitor ini, link lengkapnya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.